Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel IQS. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan yaitu kisah Sa'labah bin Abdurrahman yang melihat wanita ketika mandi dalam ketidaksengajaan. Kisah Sa'labah bin Abdurrahman yaitu sahabat Nabi yang tidak sengaja melihat wanita sedang mandi dan tidak berani bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup di zaman Nabi, Sa'labah bin Abdurrahman merupakan sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah. Di usia yang masih sangat kecil, Sa'labah bin Abdurrahman sangat dekat dengan Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasul, ia memilih di masjid yang menjurus kepada pintu rumahnya Rasulullah dengan alasannya ketika Rasulullah keluar dari rumah, ia ingin menjadi orang pertama yang melihatnya. Saking cintanya Sa'labah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Sa'labah bin Abdurrahman adalah diperintah untuk menyelesaikan hajat Rasulullah SAW. Dia kalau diperintah Nabi begitu cepat. Ada orang yang punya jalannya itu cepat, itulah Sa'labah bin Abdurrahman. Kegesitan Sa'labah bin Abdurrahman dalam menjalankan perintah Rasulullah disebabkan karena kerinduannya kepada sang Nabi. Ketika ia diperintah oleh Rasulullah, ia segera menyelesaikannya. Suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman diperintah oleh Rasulullah ke ujung kota Madinah untuk menyelesaikan satu hajatnya. Pergi Sa'labah bin Abdurrahman, namun perjalanannya itu membuatnya tak sengaja melihat yang haram. Ia terjadi ketika dia melewati gang-gang kota Madinah. Sa'labah bin Abdurrahman melihat satu rumah pintunya terbuka karena tertepa oleh angin. Ketika pintu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain. Angin turut menerpa kain tersebut, sedangkan di balik kain tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Tak sengaja Sa'labah bin Abdurrahman melihat sekali wanita tersebut. Lantas ia mengucap istighfar dan menutup matanya. Kejadian tersebut membuat ia takut kembali kepada Rasulullah. Ia menangis dan tidak berani pulang. Sungguh aku malu kepada Allah dan kepada Rasul. Aku jadi orang yang dekat kepada Nabi, yang sering diutus oleh Nabi. Aku dipercaya oleh Nabi Muhammad. Kenapa mataku melihat yang haram? Aku malu kepada Rasul. Aku takut setelah ini ada ayat yang turun lalu menceritakan tentang aku, kata Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Ia mengikuti arah kakinya. Tak ada tujuan yang pasti. Dia melanjutkan perjalanan ini karena takut dengan Rasulullah ketika pulang. Sementara itu Rasulullah menunggu Sa'labah bin Abdurrahman. Ditunggu pada waktu sholat, tak juga datang. Sholat kedua juga tidak datang, hingga 3 hari kemudian juga tak datang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, "Mana Sa'labah bin Abdurrahman?" Tanyanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami tidak melihat selama ini," jawab salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah SAW memerintah Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari Sa'labah bin Abdurrahman di sekitar kota Madinah. Sayyidina Umar dan Salman melaksanakan perintah Nabi bersama sahabat yang lainnya. Namun pencarian di kota Madinah hasilnya nihil. Berdasarkan isyarat wahyunya, Rasulullah meminta Sayyidina Umar dan Salman ke bukit antara kota Mekah dan Madinah. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi serta diikuti beberapa sahabat Nabi ke tempat yang diperintah oleh Rasulullah. Sesampainya di bukit tersebut, rombongan pencarian Sa'labah bin Abdurrahman tidak melihat satu orang pun. Kemudian melihat rombongan kambing beserta penggembalanya. Awalnya ia mengira jika penggembala itu adalah Sa'labah bin Abdurrahman, namun ketika didekati ternyata bukan Sa'labah. Sayyidina Umar bertanya, "Wahai gembala kambing, aku mau tanya kepadamu, apakah di sini ada anak muda tingginya segini?" Ia menjelaskan ciri-cirinya. "Dan orangnya kalau jalan cepat?" tanyanya. "Tidak, di sini tidak ada orang seperti kau ceritakan. Hanya aku melihat setiap sore ada orang yang datang ke sini. Dia hanya menderaikan air mata. Memang orangnya kurus seperti yang kau ceritakan, bahkan lebih kurus lagi. Kalau jalan memang cepat, tapi tidak riang. Orangnya menangis," ujar penggembala itu. Awalnya ragu dengan sosok yang diceritakan oleh penggembala, sebab Sa'labah Abdurrahman adalah orang yang riang, tetapi kenapa dia suka menangis? "Baik,
Aku akan menunggu anak tersebut, barangkali dia yang kucari, kata Sayyidina Umar. Penggembala itu mengatakan kalau kau menunggu di sini, dia tidak akan turun, sebab dia di atas bukit itu. Kalau engkau tunggu di sini, nggak akan turun karena dia takut dengan manusia. Dia turun ke sini, hanya ada aku. Dia akan turun, kemudian akan aku beri segelas susu, kemudian naik ke atas. Penggembala kambing itu meminta rombongan Sayyidina Umar untuk bersembunyi di balik bebatuan menjelang maghrib. Sosok anak muda yang dicari akhirnya turun dari atas bukit. Setelah turun, anak muda tersebut mendekati penggembala kambing dan segera diberi segelas susu kambing dan meminumnya. Saat hendak naik kembali ke atas bukit, rombongan Sayyidina Umar mengejarnya. "Hai Sa'labah bin Abdurrahman," sahut Sayyidina Umar. "Siapa engkau? Kenapa ada di sini?" tanya Sa'labah bin Abdurrahman heran. "Aku Umar," dia menjawabnya. "Umar, kenapa kau di sini? Apakah telah turun wahyu yang mengatakan Sa'labah telah melakukan dosa besar?" tanya dia. Namun Sayyidina Umar tidak mengerti apa yang dimaksud Sa'labah bin Abdurrahman. Ia bercerita hanya diutus oleh Rasulullah untuk mencari Sa'labah bin Abdurrahman. "Tidak, aku malu dengan Rasulullah," kata anak muda itu ketika diajak pulang. Sa'labah bin Abdurrahman lari namun berhasil dikejar oleh Sayyidina Umar dan Salman. Anak muda itu pun pulang ke Madinah dalam keadaan sakit. Sampai di rumah, Sa'labah bin Abdurrahman semakin parah sakitnya. Sayyidina Umar tidak langsung dibawa oleh ke Rasulullah, tapi diantar ke ibundanya. Setelah diantar ke ibundanya, Sayyidina Umar menghadap ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman sudah kami dapatkan." "Di mana sekarang?" tanya Rasulullah. "Ada di rumah ibundanya, dia sakit ya Rasulullah." "Apa perlu kami bawa ke sini ya Rasulullah?" tanya Sayyidina lagi. "Tidak, aku yang akan ke sana," jawab Rasul. Rasul datang ke Sa'labah bin Abdurrahman. Sampainya di rumah anak muda itu, Rasulullah mengucap salam dan menaruh kepala Sa'labah bin Abdurrahman di pangkuannya. "Ya Rasulullah, sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci. Sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah," tutur anak muda itu, yaitu Sa'labah. "Ya Sa'labah, ada apa dengan kau?" tanya Rasulullah. Anak muda itu lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya. "Ya Rasulullah, sungguh aku malu dengan Allah dan denganmu ya Rasul. Aku tidak pantas mengaku dekat denganmu. Aku tidak pantas kepala ini ada di pangkuanmu karena mata ini telah melihat yang haram ya Rasulullah." Ia menceritakan bahwa saat perjalanannya menjalankan perintah sang Nabi ke ujung Madinah, ia tidak sengaja melihat wanita di kamar mandi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kau inginkan Sa'labah?" "Aku ingin Allah mengampuniku. Aku ingin kau ridhoi. Aku ingin kau ridho kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan bahwa Allah mengampunimu Sa'labah dan ia pun telah ridho. Tak lama kemudian Sa'labah bin Abdurrahman merasakan di antara kulit dan badannya seperti ada semut yang merayap. Kata Rasulullah, "Itu artinya ajal Sa'labah bin Abdurrahman sudah dekat. Sebentar lagi kau akan meninggal, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat," kata Rasulullah. Sa'labah bin Abdurrahman dituntun oleh Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah wafat, Rasulullah turut memandikan, mengafani, menyolati hingga mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Saat di perjalanan menuju ke pemakaman Sa'labah bin Abdurrahman, Sayyidina Abu Bakar dan Utsman berada di kanan kiri Rasulullah. Abu Bakar melihat Rasulullah berjalan dengan ujung jemari kakinya dan mempertanyakan kepada Nabi, "Demi Allah, aku telah melihat malaikat turun mengiringi jenazahnya Sa'labah. Sampai aku tidak punya tempat untuk berjalan mengiringi jenazahnya Sa'labah," kata Rasulullah. Itulah kisah dari sahabat Nabi bernama Sa'labah bin Abdurrahman yang tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang dipetik oleh umat Islam, khususnya kepada saya sendiri. Bagaimana Sa'labah tidak sengaja ia lakukan, yaitu tidak sengaja melihat orang yang sedang mandi, yaitu wanita yang sedang mandi, yang merasa sangat berdosa. Kemudian dia minta Allah dan Rasulullah untuk meridhoinya, lalu Allah dan Rasulullah mengampuninya dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Betapapun dosa kecil yang dia lakukan, tetapi ia taubat, tetapi dia sungguh merasakan dosa, itulah dosa yang luar biasa. Inilah pelajaran yang bisa kita petik. Begitu beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Rasulullah yang mengantarkan jenazahnya dan para malaikat pun ikut mengantarkannya. Mudah-mudahan ada hikmah daripada kisah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.